Sekolah Pedalangan Wayang Sasak, SPWS, berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan mementaskan pertunjukan seni wayang sasak di panggung internasional, tepatnya di Gedung Seni Nasional Beijing, Tiongkok pada 25 November 2024. Keberhasilan ini menjadi momen membanggakan bagi SPWS dan juga bagi seni budaya Indonesia. Kehadiran SPWS di Beijing bukan tanpa alasan. Lembaga ini merupakan salah satu dari 27 lembaga se-Asia Pasifik yang menerima sertifikat dari Center for Research and Information on Intangible Cultural Heritage in the Asia Pacific Region atau CRIHAP. Latif bersama timnya merasakan pengalaman berharga saat diberi kesempatan menampilkan wayang sasak di hadapan audiens internasional di Akademi Seni Nasional Beijing. Pertunjukan tersebut mendapat sambutan hangat dan menunjukkan bahwa seni tradisional Indonesia mampu bersaing serta menarik perhatian di kancah global. Kakang Humar Maya, manira oleh perintah, mula dan tertajah si dengan toak lain. Ya aku lagi ngurus visa juga nih. Lagi ngurus visa sama Pak Haji. Aku mau ke Korea juga, insya Allah. Mau menghidupi anak istri dari wayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di acara Trilogi, Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi. Kali ini saya bersama dua narasumber yang benar-benar inspiratif. Ada Bang Latif Apriaman, Ketua Yayasan Sekolah Pedalangan Wayang Sasak. Wah, banyak sekali namanya. Yayasan Pedalangan Wayang Sasak. Oh, Yayasan Pedalangan Wayang Sasak. Dan seniman, jurnalis, dan sekaligus guru saya ini. Selamat datang, Bang. Alhamdulillah, selamat Terima datang. kasih Terima sudah kasih mengundang. sudah dikasih ruangan sama Tribun yang keren ini. Ya, sudah Inspiratif. rupanya setelah bertahun-tahun baru kali ini saya berhasil mengundang Bang Latif. Kalah-kalah artis sudah. Iya, karena belum jadi artis ini. Belum Oh. sempat jadi artis. Oh, sekarang udah jadi artis. Belum kan? juga. Gitu. Kan artis itu seniman kan. Seniman, ya. Dan di sini sudah ada Pak Haji Sapuan, Kepala Sekolah yang sekaligus dalang senior di Lombok. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Terima Pak Haji. kasih, alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih juga sudah mau hadir di studio kami. Ya, saya terima kasih juga atas undangan Tribun ini, waduh, luar biasa. Dari depan maupun belakang itu udah mantap, nyaman sekali. Asik, kayak rasanya. nyaman ya. Iya, nyaman. Nongkrong di Tapi sini. tadi lewat pintu belakang apa lewat pintu depan? Dari depan tapi nyamping sedikit. Ya, biasanya kalau orang yang datang terus langsung ke pintu belakang itu Ordal. bukan orang-orang sukses di sini. Jadi ada orang NTB yang pemimpin NTB itu mereka menongkrongnya di belakang itu. Ada di Brugak Tribun namanya di sini. Ya. Mungkin itu orang ke pusat biar kalau lewat langsung ke depan. Itu pasti akan masuk bertanya. Kalau ini kita sudah namanya arahan, sudah rezeki kadang-kadang bisa langsung ke tempat yang mau dituju. Begitu duduk sudah ada kopi. Udah ada kopi. Luar biasa itu ya. Belum Saya duduk sudah ada kopi. mengaturkan banyak terima Enggak, kasih ini. karena kita paham kalau dalang yang dikasih kopi biasa di kampung itu biasanya nggak bisa main dan juga. Ya, itu kewajiban daripada yang menanggap kadang-kadang itu banyak sekali persiapkan. Kasihan juga. Duh, dari berbulan-bulan dia persiapkan itu untuk pertunjukan wayang. Siap. Nah, Tribuners, kali ini saya ngundang dua guru kita ini, dua seniman dan sekaligus dua dalang wayang ya, bukan dalang kerusuhan. Dalang wayang. Jadi Pak Latif, ini saya pengen dengar cerita nih kan, Tribuners, dua beliau ini baru saja pulang dari negeri Cina. Jadi kalau Nabi Rasulullah mengajarkan kita tuntutlah ilmu sampai negeri Cina, nah beliau ini memberikan ilmu ke orang Cina. Enggak, kami belajar. Belajar. Kami belajar. Bang Latif, bagaimana ceritanya itu sampai bawa wayang sasak ini sampai Cina? Iya, tapi saya disclaimer
saya menegaskan lagi apa yang Rasulullah bilang itu, bahwa memang kita pantas belajar ke situ ya. Oke. Kalau untuk kami, saya dan Pak Haji yang kebetulan bergerak di dunia budaya gitu ya, budaya sasak, kita mendapatkan banyak sekali potret aktivitas di Cina yang sangat menghormati kebudayaan. Teknologinya luar biasa, tapi mereka sangat menghormati pada budaya mereka sendiri. Ada museum yang isinya itu barang-barang langka, barang-barang kuno, barang-barang yang sudah berumur berabad-abad mungkin, tapi dia dikemas dengan cara teknologi gitu. Oi. Kita datang dikasih kacamata khusus, Oke. kacamata, lalu kita melihat benda-benda yang ada di sana, menyentuh satu benda, kita sudah dapat informasi langsung dari kaca kita tuh. Oh, Ini dia benda pakai- ini namanya ini, ada audionya. Oke. Sesuatu yang Pakai bahasa Cina apa bahasa Indonesia? bahasa Ah, Inggris, bahasa Oh, Inggris. bahasa Dan Inggris. kami pura-pura gila dan harus bisa bahasa Inggris. Kita Bisa. harus Pura-pura bisa ngerti, ya. pura-pura ngerti. Oh yes, yes. Ah, kan yes. biasanya kalau di Cina kadang jarang ada bahasa Inggris. Ah, mereka- Tulisannya tuh pakai huruf Ya Cina. memang itu mungkin dia bagian dari beberapa negara ya. Ternyata tidak cuma Cina, ada beberapa negara yang memang mereka sudah mungkin menganggap budayanya tinggi dan bahasa Inggris itu tidak menjadi prioritas. Kita menginap di hotel bintang 5 misalnya, sekelas resepsionis saja masih pakai Google Translate untuk ngomong berbahasa Inggris dengan kami gitu. Nggak mesti harus bisa bahasa Mereka Inggris. nggak bisa bahasa Inggris, kan bahasa Inggris. Jadi apa yang kita omongin, dia lihat terjemahannya. Oh ini ya, ya gitu. Ya, kenapa kita bahas sampai di sana? Ini jadi sama Pak Haji kita dapat. Ternyata bukan kami yang membawa wayang sasak ke sana gitu. Oke. Tapi justru wayang-wayang ini yang membawa kami ke sana. Ah, Iya, iya, iya. Wayang-wayang ini yang mengajak kami pergi ke Cina. Jadi dengan Pak Haji ini kami sejak 2015 dulu di Sesele dengan Pak Imi di sana bikin sekolah, mendirikan sekolah dengan pedalangan wayang sasak. Jadi sejak saat itu berkhidmat dengan Pak Haji, bekerja, ini betul-betul figur guru yang luar biasa yang tanpa tanda jasa gitu loh. Kami tidak sanggup membayar apa-apa, tapi Pak Haji Nggak ada bintangnya di sini. nggak ada bintangnya, nggak ada honornya. Pak Haji jalan terus, kita melakukan beragam kegiatan dengan teman-teman relawan di sekolah pedalangan. Sampailah ini udah masuk ke tahun ke-10 gitu ya. Oh. Udah tahun 10, sudah berjalan. Alhamdulillah tidak stagnan. Ya, meskipun sejak COVID itu kita tidak lagi membuat kelas khusus gitu ya. Tapi kelas kita sekarang itu sudah lebih melebar lagi. Kita dengan Pak Haji itu banyak menghadiri undangan-undangan komunitas-komunitas yang ingin belajar wayang. Gitu. Jadi diperlebar lagi dinding kelasnya, itu nggak terkungkung satu kelas, kita buka lagi, kita kemana-mana. Nah, pada suatu ketika kemudian menemukan ada pengumuman, ada lembaga namanya Krihab ya. Krihab itu sebuah lembaga di bawah UNESCO yang membidangi tentang kekayaan budaya tak benda. Nah, wayang kita ini adalah salah satu kekayaan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO. Nah, mereka mencari lembaga-lembaga yang sudah melakukan upaya-upaya pelestarian. Oke. Nah, syukurnya kami kemudian cukup mendokumentasikan apa yang kami sudah kerjakan gitu ya. Kami punya di website, di YouTube, di IG gitu. Jadi kami hanya memberitahu ke panitia itu lewat Google Form yang mereka sediakan apa yang sudah kami lakukan. Gitu. Apa yang sudah kami Tapi awal tadi mengapa mereka tertarik undang? Kan di Indonesia ya. itu Kita bicara Indonesia. undangan itu bukan cuma ke Indonesia tapi seluruh dunia. Seluruh dunia. Oke. Dan konon kami satu-satunya yang dari Indonesia yang pertama kali diundang ke Cina untuk itu. Untuk keren. untuk yang di Cina ya, untuk Ini di penghargaan. sini. Itu penghargaan apa namanya? Dia semacam piagam penghargaan untuk pelestari, Pelestari budaya budaya. gitulah ya. Oke. Pelestari budaya gitu. Jadi Itu lembaga internasional. ya di bawah Yang UNESCO, berbasis di Cina. di basis di Cina. Oke. UNESCO-nya Cina kira-kira begitu. UNESCO-nya Jadi kan di sini Cina. ada UNESCO Iya, Jakarta ya. Di sini Iya, ada iya. UNESCO Jakarta, di situ ada UNESCO Cina. Kenapa gitu. mereka tertarik, Bang? Eh, Kan wayang di Jawa juga ada kan? Di Lombok juga ada. yang mereka cari memang Kemudian di ke lembaganya ya, lebih khusus ke lembaga yang melakukan upaya itu. Karena kebetulan
kita dari awal itu mengambil tagline itu agar kita tidak hilang jejak. Kami melihat bahwa wayang sasak pelan-pelan ketika kita mulai berdiri itu mulai ditinggalkan orang. Anak-anak muda tidak suka wayang. Bahkan ada anak Lombok yang tidak pernah sama sekali menonton wayang gitu kan. Nah, kami mau bahwa warisan budaya yang namanya wayang ini yang penuh dengan nilai-nilai di situ ya, mau belajar apa saja ada di situ. Itu kenapa tidak kemudian hari ini juga ditumbuhkan gitu. Dia tetap ada gitu. Bukan menjadi sesuatu yang barang langka, barang aneh, itu mungkin mereka melihat upaya-upaya ke situ ya. Upaya-upaya yang kita lakukan ke situ, misalnya kami mencoba bagaimana mendekatkan wayang itu ke anak-anak. Di 2018 kemudian bertemulah kita dengan konsep wayang botol misalnya. Untuk mengajak anak-anak mengenali wayang, ujung-ujungnya mereka kenal wayang botol. Karena di setiap pertunjukan wayang botol itu pasti ada wayang sasak di situ. Kita buka dengan Pengaksamo, Gunungan, nanti Pak Haji kasih contoh sebagaimana. Nah, terus lalu ada Umar Mayer, tokoh wayang yang ini siapa? Tokoh wayang sasak. Dari situ dulu mengenal. Ketemulah kita kemudian anak-anak yang saya mau latihan wayang kulit itu. Nah, kalau sudah mereka yang mau kan beda dengan kita. Ayo nat wayang. Nah, karena harus diakui saya yang 10 tahun bergaul dengan Pak Haji dan teman-teman pedalangan pun masih samar-samar kadang-kadang menangkap bahasa wayang kita karena dia pakai bahasa Kawi. Ya. Wayang sasak. Wayang sasak. Itu bahasanya sulit. Hari ini siapa yang mengenal bahasa itu, gitu kan? Siapa? Nah, dengan Pak Haji, nyobalah kami buat beberapa inovasi. Misalnya pertunjukan wayang, dibuatkan terjemahan bahasa Indonesianya. Gitu kan? Itu ya. Itu yang mudah dipahami gitu. Orang menonton tahu. Dan kami mendapati komentar di YouTube yang kita kasih wayang sasak, dikasih terjemahan tuh, baru tahu saya ternyata sekarang ini alur ceritanya. Yang dulu kan mereka paling senang kalau semua amakese ya punakawan keluar, baru mereka mengerti sedikit-sedikit dan suka dengan. Nah, kalau mereka tahu apa ceritanya kan jadi berbeda. Iya, saya juga. Nah, mungkin upaya-upaya itu yang dilihat oleh panitia di sana bahwa ya kami sudah melakukan itu. Jadi ide dan story kenapa rekam jejak mungkin ya. Rekam jejak itu yang membuat mereka tertarik mungkin ya. Itu ya. Jadi itu. Apalagi lembaga pelestarian, upaya melestarikan yang sasak. Jadi di sana ngapain aja, Bang? Kami pertunjukan wayang yang menerima penghargaan itu, termasuk mengunjungi belajar itu ya, mengunjungi beberapa museum gitu ya, di beberapa daerah di Cina, di Guangzhou ya itu jauh juga. Mana lagi itu? 2 jam. Jadi ya kita di Beijing mengunjungi itu. Intinya terlibat di diskusi bersama teman-teman dari beberapa negara yang melakukan kerja-kerja yang sama untuk objek yang berbeda ya. Kita kebetulan wayang sasak. Ya. Jadi di sana mentas juga di sana. Mentas wayang. Gimana apresiasinya di sana? Itu. Jadi kami mengira bahwa ada bahasa universal yang mereka bisa kenali ya. Meskipun berbahasa bahasa Kawi, Pak Haji pakai bahasa Kawi gitu ya, wayang kulit. Lalu memang penghubungnya wayang botol. Saya jadi dalam wayang botol dan pura-pura bisa bahasa Inggris gitu kan, mengajak orang gitu. Tapi kami melihat tertarik ya, orang-orang tertarik pada sesuatu yang ya apresiasi sekali, mereka apresiasinya meskipun dengan bahasa yang berbeda gitu. Meskipun bahasa berbeda. Yang kira-kira mereka orang Indonesia aja nggak paham, apalagi mereka. Ya. Paling tidak mereka kan musik seni itu juga tidak mesti harus dimengerti seluruhnya, tapi dirasakan. Mereka merasakan itu. Mereka merasakan apa yang mereka menangkap, aroma apa, warna apa, nuansa apa gitu. Magisnya juga di situ yang menarik ya. Pak Haji, gimana rasanya ke Cina, Pak Haji? Ya, namanya orang tumben ya, alhamdulillah. Ya, ternyata dingin. Bumi Tuhan itu luas sekali. Ya. Coba kalau kita bandingkan di Lombok ini, di Lombok Timur keliling-keliling, rasanya luas juga. Apalagi di sana itu, daratannya di mana?
bahkan dari daerah pusat mau ke Guangzhou itu, nah dari Jakarta mau ke Bandung atau Jogja lah. Di situ ada museum-museum yang lengkap. Tadi ada wayang sana juga. Ada wayang. Wayang sana yang dimainkan banyak kan dulu kita lihat di TV-TV itu. Wayang dimainkan oleh tali itu, benang. yang gini itu ya. Ada juga di museum-museum itu. Bahkan saya curiga dengan miniatur kapal Nabi Nuh yang di museum itu. Oh, ada di sana. Ada. Ya. Kayak hotel tapi di dalamnya bentuknya itu. Enggak sih kita diizinkan masuk, cuman kita lihat itu dari luar ya gambaran-gambaran perjalanan Nabi Nuh kayaknya. Ya itu sih. Waktu itu kan berangkat November, musim dingin berarti. Ya, Iya, lagi iya. lagi dingin. Kuat nggak sih di musim Alhamdulillah dingin? kita dikasih jempolin, kita malah pas waktu pentas masuk di itu di gelanggang kebudayaan itu, saya pakai sarung kayak yang foto itu. Terus enggak pakai kaos sepatu biasa. Orang sudah begini. Menggigil semua. Ya, ada ilmunya Pak Haji. Wah, kita santai aja. Tapi rasanya sih dingin. Walaupun pura-pura. Waktu itu orang memang dingin berapa derajat itu? Ada 40-an kadang-kadang itu. Ya, Enggak sih 44 di bawah di bawah 20. Ya, Pokoknya dingin banget. Dingin sudah Jadi pernah kita rasakan. siang gini, ketika mau pertunjukan misalnya kami berkostum begini sama Pak Haji ya, terus panitia bilang di luar akan sangat dingin sekali, dan gitu kan. Saya pergi ambil jaket Pak Haji enggak. Pak Haji enggak. Tapi Pak Haji luar biasa itu. Di luar ini Velas. Enggak. Jadi menuju kalau di ruangan mereka kan sudah pakai pendingin, Iya, penghangat. Penghangat. Jadi bukan pendingin, sana penghangat ya yang ada. Menuju ke ruangan antar ruangan itu, jadi kan turun dari bis, kemudian kita berjalan menuju ke tempat itu dingin sekali. Oh. Dingin. Terus Pak Haji Kalau nggak Pak Haji pakai- memang dia sudah punya. udah kawat lah. Udah ada. Badongnya itu berarti. Rasanya sih masih kuat, mampu karena kita sudah merasakan dinginnya Sembalun. Timur Tengah juga kan. Oh iya, Pak Haji pernah Saya jalan kan kemana-mana. pernah merasakan dinginnya Timur Tengah, Nusuk. hampir salju di sana juga kan. Pagi-pagi juga kayak es di mobil itu seperti itu. Ya, ya lumayan lah perjalanan ini berkat kita ketekunan juga ya, Mas Latif ingin untuk membangun menginisiasi dalam wayang-wayang itu dari Mas Latif ini kan untuk berkolaborasi dengan wayang botol, dengan wayang menak, wayang pakem itu tadi mungkin dia yang punya ini yang membawa kita ke luar negeri ini. Si wayang-wayang ini ya. Dia mengajak kita kan wayang-wayang bukan Berarti- kita. Mau Garim sama Pak Haji tampil berdua sama Pak Latif di sana. ya, bergiliran modelnya, tapi ada jeda. Di awalnya saya sendiri. Kalian bertiga ke sana. Ya, Bertiga, itu sangat kesulitan Pikong, memang. Pikong. musik. Doublingnya Karena musiknya terpaksa pakai musik rekaman. rekaman itu kita gunakan, walaupun sedikit tapi kita puas. Kita sampaikan di dalam cerita itu sebenarnya dalam cerita wayang sasak itu ada cerita Cina. percinan. Memang ada tokoh dari Cina dulu Iya. yang pingin tahu idolanya. Orang Cina ternyata mengidolakan orang kesatria Timur Tengah dulu itu. Seperti Sayyidina Ali, Amr bin Has, seperti Rasulullah, itu Abdul Muttalib, itu idolanya orang sana semua. Orang Cina. Cina. Sehingga, tapi dengan teknologi yang secanggih di Cina itu belum tentu ada di Timur Tengah, kecuali di Secanggih teknologi maksudnya gimana? Di sana kalau di teknologi dia kan orang Cina, kita harus berguru ke sana sesuai dengan hadis yang kita dianut sama Nabi itu. Ilmu itu kan bukan harus kita cari di seputaran di mana kita lahir atau hidup.
kita harus melihat dunia luar juga. Ternyata di Cina itu contoh kecil saja. Kalau Indonesia perlu mencontoh juga itu. Atau apalagi Sasak ini kan di kekurangan kerpok lah musim makanan itu kita rapat di hotel sebegitu mewahnya atau waktuan itu cuman air aja yang ada. Nggak ada kita mau buang sampah, nggak ada. Sampah apa yang kita mau buang di sana itu? Cuma air gelas Fokus gini. fokus ke jadi air salah satu dengan- yang kita dapat juga di situ Pak Haji itu. Kita bertemu, diskusi pagi gitu ya. Jadi ketika jam diskusi, ya diskusi. Gitu. Nggak lagi kita sibuk Makanan. buka makan. Buka nggak ada yang snack nggak ada yang apa. terganggu buka snack itu. Nanti setelah istirahat jam makan. Oh, sekira nggak dikasih makan. Enggak, setelah itu, Dikasih ya? setelah itu Setelah jamnya itu. makan yang luar biasa gitu. Tapi ketika jamnya kita berdiskusi, Diskusi aja. hanya ada gelas disediakan lalu teh hangat Pak Ji, yang setiap 15 menit sekali ditambahin lagi tehnya hangat karena cuaca dingin. Tapi kita tidak lagi sibuk-sibuk. Kalau di kita kan Ya, itu dulu nih, snacknya dulu Itu, sambil ngobrol. otak, Tapi macam- mereka fokus ya. Saya lihat ada rokok kan juga biasanya. Oh, segitu. ada ya pembagian itu ya disiplin. Disiplin, ya. Terutama itu pasal disiplin itu yang kita harus betul-betul Iya, belajar. pelajari ke sana. Kami banyak belajar di situ. Berarti di sana berkunjung kemana aja Pak Haji? Ketiga daerah dari kota besarnya dari Beijing itu, Beijing langsung besoknya setelah seminar pertunjukan langsung mengunjungi apa namanya museum. Di Nah, Museum Kebudayaan di ya, daerah. masih di kota Beijing. Beijingnya. Nah, besoknya baru berangkat ke Guangzhou. Guangzhou. Lalu pulang tuh malam menonton pertunjukan di mana tuh Pak Ji? Itu di Taman Budaya museum juga itu. Museum budaya yang ada di Guangzhou. Tari-tarian. Banyak model tari-tarian yang seperti di sana di sini juga di Indonesia. Beda sama taman budaya. Apa bedanya sama taman budaya di sini? Ya, cuman kenyamanan saja sih ya. Ya, Kalau terutama dengan itu ya. kebersihan. Apa totalitas mereka gitu loh. kenyamanan Ini ya. menampilkan. Totalitas untuk benar-benar namanya mempertahankan budaya ya. Ya. Betul-betul Semua ditampilkan. jaga gitu ya. Oh. Di museum itu betul-betul Fokus kita itu kalau mau nonton ya nonton aja. Nonton. Jangan harap ada rokok, ada makanan gitu enggak ada. Nah, seperti Snack, rokok. itu. Ya, nanti itu setelah Nanti. itu kita malah takut kalau sudah keluar itu mau ngerokok itu, saking kepinginnya aja itu kita. Tahan berapa jam nggak ngerokok di sana? Mumpung ada tempat sampah di situ, ya buat kita ngerokok aja betul. Nggak ada 2 menit. Rokok walaupun bersih panjang kalau udah orang di sana disiplinnya kita dibangunkan itu luar biasa. Kalau sudah mau berangkat sudah berangkat biar kita ditinggal. Nanti lain urusan. Mau diangkut kembali pakai kendaraan lain itu lain urusan. Yang penting yang sudah sesuai dengan jadwal itu berangkat ya berangkat. Itu disiplin. Kita Disiplin. harus tunggu. Nah, seperti tidak ada. Andri dulu nih Pak. Masih jeding tidak ada. Berangkat deh. Kita yang ketinggalan 4 orang. sempat ketinggalan. Ketinggalan. Saya juga pernah ketinggalan di apa namanya? Ya gitu, mereka disiplin juga ya. Di Praha dulu waktu kunjungan itu juga ketinggalan saya berdua. Dan itu ditinggal jauh loh. Kebiasaan. Paling 5 menit enggak apa-apa itu ya benar-benar. Iya, kan syukurnya kesasar di kota Praha katanya. Dan sombong sekali kan. Dan kesasar di Kemeroi dan Iya. jadi itu memang disiplin. Iya, disiplinnya itu yang harus kita contoh juga di sana. Nah, dan juga banyak yang lain-lain yang saya rasakan sendiri itu di negeri sana itu ya perbedaannya banyak lah. Total ya, menjaga misal merawat itu. Iya. Bisa dibayangkan ada satu museum di hari kedua itu museum satu bangunan lantai 5 itu isinya tentang kipas. Cuma kipas ya. Kipas. Membuat kipas. Tapi kipas dari berapa abad yang lampau itu mereka simpan. 500 tahun katanya.
Ada yang 500 tahun. Iya, ada yang saya 500 Mereka tahun. simpan sampai yang modern hari ini. Dan itu semua buatan tangan. Pekerjanya tua-tua dipekerjakan di situ. Pekerja-pekerjaan dipekerjakan, semua dikerjakan dengan tangan. Bambu, segala jenis bambu yang kita anggap sakti-sakti di sini dia punya di sana. iya. Di sini bambu yang kita anggap bambu sakti, bambu apa, di situ ada di situ. Ada semua. Mereka pakai itu semua. Iya, Sumber dayanya bambu. Bambu apa itu, Bang? Yang umpamanya di sini kan ada yang tidak ada lubangnya itu. Oke. Bambu yang kayak kemarin pernah mikir ini penjalin, bukan penjalin, ini bambu dia bilang. Negeri tirai bambu ya. Ya, Bambu. jadi benar-benar mereka sampai lantai 5 tuh sampai yang kipas yang modern. Ada satu kipas yang isinya satu cerita. Oke. Ditulis tangan. Kalau kita mau membaca ceritanya pakai kaca pembesar. Bahasa itu. Jadi Itu kayak semacam lontar itu ya? semacam lontar. Ya, tapi bentuknya begitu. kipas. Kipas yang jadi senjata, kipas macam-macam semua. Di sana wayang juga ada. berarti? Ada. Nah, ada di situ. Ada. Di situ sudah wayangnya ada. Ada, Bang. Ada. Di museum. Apa bedanya sama wayang di kita Indonesia? Ya jauh sih beda sih, karena model apa pegelarannya juga beda. Karena kalau dalam wayang-wayang kita ini kan cukup dipakai layar. Kalau dia kan layarnya di bawah, pemainnya di atas. Oh. Ya, di atas layar dia kan memainkan itu. Berarti di atas pakai tangan gitu ya? Oh iya, beda-beda. Ya pernah saya beberapa di film Cina ada, tapi kita belum dalami. Iya. Terus apa pelajaran dia bisa diambil di Cina, Pak Latif? Ya kita mesti kerja keras lagi lah Pak Haji ya. Mesti bersungguh-sungguh perekaman ya. Perekaman. Maksudnya pengarsipan, Arsip, ya. ide-ide, pengarsipan itu yang kita harus belajar jauh kepada mereka. Ya. Jadi mereka menyimpan rekaman-rekaman arsip yang sekian lampu itu masih terdokumentasi dengan baik. Ya wajar kemudian Nabi nyuruh kita belajar ke sana, gitu. Belajar banyak ke mereka. Gitu. Bukan ke Eropa ya? Bukan ke Eropa, ke Cina gitu. Teknologinya luar biasa maju. Ya. Kan siap peradabannya. Tapi tradisinya masih mereka aja. Bahkan kertas kan orang Cina yang pertama. Kertas beragam bentuk poster barang-barang lama yang dibuat sudah berabad-abad tuh tersimpan dengan baik. Gitu. Malah sorbannya orang Arab yang termahal itu yang buatan Cina. Iya. Sorban apa yang warna putih itu? Buatan Cina, Pak. Buatan Cina itu yang termahal. Berarti di ada sana. tulisan made in China di Iya, made in China. Paling kita mampu beli itu cuma 40 real. Berarti kan sudah, tapi di sini sangat mahal kalau sudah 400 atau 300 kan. Jadi Di sana lengkap. itu, Jadi sekarang kan wajar mereka menjadi calon negara superpower kan. Teknologi HP-nya sudah. Ini HP Cina apa HP? Cina semua nih. Cina. Yang harganya terjangkau nih. Ikut merayakan tahun baru, ikut Imlek dan karena satu keluarga dengan Dari segi kebudayaan sampai teknologi. Bahkan sekarang pasar, ya kalau kita bicara kekinian kan mereka sudah menguasai semua ya. Waktunya Sekarang mobil listrik juga kan mereka menguasai. mereka Ya. semua sudah. Jadi wajar ya. Wajar, kita harus belajar. Itu wajar ke Cina. Belajar ke Cina. Wajar harus belajar ke Cina. Nih kita angkut semua kru Tribun Lombok ke Ya. Cina ya. Kita belajarlah ke sana rame-rame. Nanti kita tunggu undangan. Lumayan tapi ongkosnya bang. Ya, kalau kembali lagi ke wayang sasak tadi itu bang. Jadi apa yang abang rasakan ketika mementaskan wayang sasak atau wayang yang Lombok lah gitu yang sampai ke Cina? Dulu pernah kepikiran nggak sampai akan ke situ gitu? Ketika mendirikan sekolah dalang, kemudian jalan dengan Pak Haji, terus terang kita tidak pernah kepikiran Pak Haji. belum pernah. Malah masih diolok-olok kan. Kita, ya, ada yang mungkin menganggap bahwa gerakan apa ini gitu kan, gerakan apa sih yang kita buat ini. Tapi ya syukurnya ada Pak Haji, ada beberapa Pak Dalang Soekardi dan teman-teman yang terus bersetia jalan aja gitu. Karena ada banyak orang yang membutuhkan wayang sasak ini, dan
ketika apa namanya sampai ke situ ya bonus saja Pak Haji. Sebuah bonus saja, nggak ada yang kita nggak pernah berpikir ke sana. Kami juga tidak punya dana. Catatannya nih sekolah pedalangan wayang sasak ini dia tidak punya harta banyak seperti mungkin lembaga-lembaga yang lain gitu ya. Kami lebih banyak teman-teman itu bergerak kerelawanan. Pak Haji itu tidak pernah punya gaji tetap, kecuali kalau ada kegiatan apa ya kita berbagi dengan ini. Nanti bonusnya yang di tempat lain. Kenapa nggak mau, nggak ada honornya? Bukan. Karena kita sudah apa namanya begini. Untung kalau prinsip saya, untung saja masih ada yang bisa memperhatikan apa kelanjutan untuk generasi ini pelestarian wayang itu. Karena sangat wayang itu kalau saya ambil dari pribadi saya itu sejak masih kelas 3 SD sudah cinta dengan wayang itu. Kalaupun ada dulu yang bisa mengajarkan saya jadi dalang itu, mungkin saya yang pertama jadi murid di situ. Dan bagaimana maunya kalau dalang yang mau mengajarkan seperti itulah keinginan. Bahkan saya korbankan sekolahan dulu. Sekolah saya Murad Marid, makanya ndak selesai sekolah saya itu. Sekolahan itu Sekolah formalnya saya. Oh, Pak Haji waktu. Iya. Oh, sekolahnya. Masih nggak lanjut. dari kelas 3 SD dulu. Pulang sekolah karena ingin membuat wayang, saya jalan ke Pasar Cakra. Dari Narmada, bayangkan berapa kilo pulang sekolah itu. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Saking pengen belajar ya. Pengen belajar, cara belajarnya secara otodidak memang kita nonton dulu. Nonton itu ndak boleh mengintip wayang dalang dari ndak boleh. Dari luar saja. Pakai imajinasi. Yang saya ingin sangat memperdalam itu bahasanya. Bahasa itu kan jarang. Orang-orang tua juga yang menceritakan kadang-kadang kena, kadang-kadang enggak. Tapi selalu saya dekati orang-orang tua dan bertanya di situ, ini apa maknanya, ini apa. Ya, begitu. Dari kecil Pak Haji Sapan sudah sangat tertarik sama Iya, saya dari kecil. Enggak tahu apa sebabnya. Dari kecil itu sehingga sekolahan saya juga bisa jadi korban. Bahkan saya sudah punya wayang satu peti atau satu gerobak itu gara-gara sekolah sama bapak saya dibakar wayang itu. Saya pernah hilang. Menghilang ke hutan. Bukan lari ke kota. Lari menyendiri. Sembunyi. Iya, rasa frustasi itu lebih baik saya tinggalkan Minggat. Pak Haji sempat minggat. Itu ndak ada yang tahu. Artinya dari jalan dari rumah itu asar sampai hutan itu pagi. Di hutan mana? Rinjani? Enggak. Di sini kan kalau di daerah Sesawat itu ke utara ke atas itu masih hutan dulu. Ya. Mobil Bertapa di sini tuh. Bukan. Ya ngelamang sudah namanya kita Anak muda, frustasi. ya? Hobinya memang wayang tapi dilarang. Dilarang karena yang orang tua itu sangat istimewa untuk maunya. Saya itu kan harus mondok karena saudara-saudara misan itu kan orang agamis semua. Ustadz. Paling enggak ustaz lah. Tuan guru. Supaya jadi guru tapi guru ngaji dakwah gitu. Tapi kan yang maha kuasa yang bukan itu. Tapi Pak Haji sendiri hobinya dalang, seni. Iya. Ternyata hobinya di bidang seni budaya. Ya. Sekarang dakwahnya lewat itu kan? Nyambung. Ternyata kan nyambung juga dengan kemauannya orang tua, rencana dengan maunya yang maha kuasa. Bahkan kalau bila kita sebut, boleh kita sebut kalau yang namanya dalang itu adalah menguasai semua ilmu dari syariat sampai hakikat makrifat malah di situ filsafat. Kalau kita kaji, itu yang kita kaji. Sebenarnya saya lebih
cenderung mempelajari diri saya, mengenal Yang Maha Kuasa, mengenal Allah itu dari diri dengan apa yang saya cintai dan senangi. Nah, ini karena rasa apa dengan munculnya rasa itu kan ada dari, kalau bahasa umumnya di Sanskerta itu cipta, rasa, dan karsa. Nah, bahkan kalau di ilmu agama itu kan sudah sangat terbatas orang yang mengetahui gitu. Bahkan saya sejak masih kecil itu masih kecil dalam artian belum mengenal luar-luar itu, sudah mulai berpikir ke arah itu. Ya, nasib ke depan itu. Nasib ke depan wayang. Seni kebudayaan wayang itu. Memang Pak Haji dari kecil sudah udah punya hasrat dan insting ke situ ya? Iya, itu makanya jiwanya sudah. Banyak dalang saya kenal dari semenjak umuran saya itu ya, tapi lebih sering dari legenda kita. Itu tahun berapa Pak Haji? Sekitar tahun 75-an. Oh, itu kondisi tahun 75 itu seniman atau pentasan wayang seperti apa Pak Haji? Waktu itu rame nggak? Mungkin jedanya dalam 1 tahun itu cuma 3 bulan. Orang mentas? Mentas di per dusun-dusun itu. Berarti sangat rame ya? Rame. Di lingkungan saya aja, di seputaran Mejeti namanya, Dasan Tereng, Lembuak, Narmada, itu hampir, karena banyak juga itu dalang dulu. Lalu Nasib memang idola saya tapi pentasnya jarang pentas di pedusunan, di kampung-kampung. Dia selalu di wantilan, lapangan terbuka. Ya. Kalau dulu pentasnya dari rumah ke dusun, kayak gimana sih Pak Haji? Itu kan dari hajatan. Orang nikah, orang hajatan sunatan, itu masih pakai itu. Itu selalu rame ya? Iya. Rame, hajat, dan harus 2 malam. Oh, harus 2 malam? Harus 2 malam. Kenapa itu? Karena itu ending daripada cerita. Ceritanya itu kan tidak ada ceritanya. Bersambung. Harus tuntas. Harus tuntas. Susun skenarionya luar biasa. Satu naskah itu kan panjang. Naskah yang ada di bel itu. Yang di bel yang sudah di... Itu harus tuntas? Harus tuntas. 2 hari 2 malam? 2 malam istirahat dulu. Istirahat. Besok malam main lagi lah selanjutan dari kisah pertama. Kalau Mami Nasib, dia ngawalnya umpamanya di Narmada, kadang-kadang nyambungnya di Selagalas, di lapangan Selagalas. Terus muter, kalau dia ke Lombok Timur, kadang-kadang besok saya ada di sini, dia disiarkan terus. Seperti itu. Kalau dekat sih, kan tidak ada motor kalau itu. Tapi penontonnya 2 malam itu banyak. Malah yang malam terakhir itu yang lebih banyak, karena biasanya serunya di malam terakhir. Oke, jadi itu perperangannya lebih sadis lagi. Lebih atraktif ya. Iya. Jadi benar-benar ditunggu ya ceritanya. Ditunggu. Karena mungkin nggak ada hiburan lain ya. Dia pernah menjadi primadona. Coba sudah bayangkan, ada dalang yang ditunggu oleh penonton. Ya, ini cerita di banyak tempat ini. Gara-gara dia mengalahkan Selandir dalam pertunjukan. Oke. Marah nih fansnya Selandir tuh marah. Nunggu dalang tuh pulang. Kenapa kamu kalahin Selandir? Jalan cerita juga nggak bisa. Kok kamu bisa kalahin Selandir? Kayak gitu. Jadi penerimaan orang-orang terhadap wayang tuh pada zamannya tuh panas. Pada tokoh Selandir itu biasa. Selandir wayangnya ditancepin di sawah, di kebun untuk menjaga bayi, dari babi, mengusir babi. Itu ada. Itu saking saking percaya, keyakinannya itu bahwa betul-betul Selandir itu sakti. Seperti yang ditancap di kebun itu untuk menghalau babi. Nah, itu kan sesuatu yang pada zamannya. Pada zamannya. Tapi sekarang mungkin karena banyak televisi, kemudian seiring sekarang berjalan YouTube waktu, dunia hiburan mulai banyak,
Orang menikah sekarang cukup organ tunggal. Iya, perubahan. Nggak perlu itu, nggak perlu lagi wayang. Mulai kemudian pelan-pelan bergeser. Berarti dari kisahnya Pak Haji dari kecil, kemudian sebagai pedalang senior juga sekarang ketemu Pak Latif dengan istilah pembaru, wayang pembaru. Ya, bukan perubahan. Sebenarnya itu cuman istilah ending batu loncatan. Kita punya teknis ya. Mas Latif punya ide yang sangat familiar sekali bahwa supaya dalam wayang Menak itu akan dicintai. Akan dicintai maksudnya. Iya. Dari Jadi ada anak muda yang misalnya generasi muda mau gitu, makanya Pak Haji support gitu. Ya, saya sebagai pendamping aja. Kalau memang arahnya akan mau ke sana kan kita harus kita dampingi juga kan seperti itu. Nah nanti memang kalau anak-anak itu yang minta bagaimana wayang kulit, nah seperti itu. Sekarang kadang wayang botol itu banyak yang kenal. Tapi sebelum itu kan Pak Latif dengan sekarang ada wayang botol, ada wayang Menak dan sebagainya itu. Kalau sebagai pedalang yang sudah senior itu gimana melihatnya? Ada ide-ide baru dari pengembangan ya wayang? dari sisi keberhasilan, dari apa namanya pengenalan. Memang kita harus berproses. Proses ini macam-macam. Kalau saya fanatik umpamanya harus kan orang-orang tidak akan mungkin bisa mengenal nama tokoh-tokoh wayang yang lain. Lain kayak di Jawa kita punya sekolahan betul-betul sekolahannya yang di sana. Artinya diarahkan dan disekolahkan bahkan punya kampung universitas seperti itu. Malahan kita lebih dulu dari UNU kan. Kalau kita tidak tahu kita tidak terbayang sekolahan universitas yang di UNU sekarang itu akan di jurusan bidang wayang itu. Ada kelas ternyata bermanfaatnya dan bergunanya saya itu anak-anak yang anggaplah dia kepusak lah. Padahal yang lebih jenius yang lebih pintar, lebih terkenal itu ada. Tapi karena bagaimana? Saya juga bingung di situ. Arahannya banyak yang ke tempat siang. Nah, untuk mencari itu. Dia punya sekolah dalang juga. Yayasan juga. Yayasan Sanggar. Bukan, yayasan itu Sastra Buana Sasak. Sastra Buana Sasak. Saya juga jadi pembina di Yayasan Pesaja Pemaus Sabda Jati. Apa itu? Lembaga budaya juga. Lembaga budaya. Kebudayaan di bidang kebudayaan. Saya jadi pembina di situ juga. Belajar mace. Membaca lontar, naskah lontar, jadi pembayun. Pembayun itu bahasa. Jadi itulah yang membuat Pak Haji tertarik dengan anak muda yang mau, bahkan beliau ini jurnalis dulu kan, bukan yang Pak Haji dari kecil dalang, gitu ya. Dia juga dulu tertarik juga dengan pengalaman kecil saya sehingga beliau juga akan lanjut ke, termasuk dosen di generasinya, di bawah generasinya Mas Latif ini seperti Wahyu yang ke prodi UNU sekarang. Itu juga masih kuliah di Jogja ya. Dia ke rumah juga. Sering bawa tahu, tempe ke rumah. Tanya-tanya. Belajar ya, soal sekedar wayang. bertanya. Tesisnya soal wayang. Ya, tesisnya sedang. Keren ya. Dia terus ada. Tapi Pak Latif melakukan beberapa perubahan di wayang Sasak itu, ada perdebatan nggak? Bukan perubahan sekali lagi ya, sorry ya. Jadi di garis bawahi. Jadi kalau perubahan nanti kita di ini. Jadi gini, prinsipnya bahwa bukan mencari siapa yang paling kuat bertahan gitu. Katanya Profesor Renal Kesali, saya juga mengutipnya. Yang menang itu bukan yang paling kuat, tapi yang paling adaptif. Nah, wayang Sasak ini sekarang ada di dunia digital nih. Di dunia yang serba internet, semua serba. Benar. Kalau misalnya bisa dibayangkan, misalnya teman-teman bisa membayangkan kalau misalnya bagaimana mengajak orang hari ini, apalagi anak muda, menonton wayang dari setelah Isya sampai menjelang subuh.
Buyar sudah itu. Siapa yang mau bertahan Paling dia sepanjang main itu, game itu kan. gitu kan? Sementara kalau kita tetap memaksakan ini tak bisa dirubah sama sekali, tetap seperti ini. Siapa kemudian penonton kita? Oke. Ada, catatannya itu tetap ada. Penonton fanatis itu ada. Itu harus kita hormati pada bagian itu ya. Kita hormati ada. Tapi Ada yang mempertahankan. kenapa kemudian kita tidak mencoba mencari adaptasi dari situasi ini? Iya, iya. Mungkin kami banyak mengambil peran di situ ya, mengambil peran. Misalnya dari segi bahasa, oke, bahasanya bahasa Kawi, bahasa Jejawen yang tidak dimengerti orang. Kita coba bagaimana polanya, dibuatlah sama Pak Haji terjemahan. Atau mungkin kalau dipertunjukkan durasinya yang begitu panjang, bisa kok diringkes gitu. Untuk membuat sebuah pertunjukan itu paling tidak di hari ini dia lebih sering lagi dipertunjukkan di mana-mana gitu. Misalnya hotel mengundang pertunjukan nih, Sari Semal. terus mereka, enggak, waktu kami cuma 1 jam. Bisa enggak? Bahkan Enggak bisa, ada 30 menit. Ini waktunya siapa yang mau kemudian untuk itu? Apalagi zaman serba instan dan cepat-cepat ya. Ya, tentu saja catatannya bahwa Video kita- panjangnya sekarang nggak ditonton, short. Iya, itu yang coba dilakukan sama teman-teman kemarin. Kita dapat bantuan HP dari teman-teman Gus Durian ya untuk 3 kelompok pedalangan ya. 1 sanggar gitu. Kemudian kita mengajari teman-teman pedalangan tuh, yuk bikin konten-konten dengan HP ini, aktivitas mereka sehari-hari termasuk pertunjukan. Tapi coba sih bayangkan, sanggup nggak HP ini merekam pertunjukan? Sudah main setelah isya sampai subuh. Nggak ada yang ngempok ini. Bukan HP-nya, orangnya juga tidur itu. Nah, itu. Tapi yang membuat kami bersemangat, Pak Sir, bahwa di setiap pertunjukan wayang itu, kami melihat anak-anak penonton terbanyak. Di awal. Iya. Ya, di awal itu pasti anak-anak itu akan berkerumun. Mungkin mereka masih melihat sesuatu yang magis nih. Ada bayangan bergerak-gerak, bisa ngomong, gitu, bisa bikin kita ketawa. Gitu. Cuman kalau terlalu lama, mereka pergi pulang karena harus sekolah besok karena apa? Iya, iya. Atau yang agak tengal-tengal akan tidur di sampai di bawah-bawah kelir sampai mungkin pengalaman Pak Haji itu yang ada tokoh anak-anak yang memang maniak tuh tetap bertahan sampai dia ngantuk tidur. Tapi yang lain sudah bubar. Nah, kalau kemudian kecintaan, kesukaan itu tidak kita berikan ruang, adaptif, pertunjukan yang ringkas, pesannya masuk, pakemnya ada, nilai-nilainya ada. Kenapa enggak kita buat seperti itu gitu. Nah, itu mungkin yang coba kita tawarkan. Termasuk juga dengan Pak Haji, dengan kawan-kawan, kami mencoba mengawinkan pertunjukan wayang itu bagaimana kalau dia dibuat di sebuah panggung besar. Ada layar 10x6 digabungkan sama yang modern, lalu bertemu memainkan teknologi di situ, bisa nge-zoom dengan profesor dari Amerika di pertunjukan yang sama gitu, multidimensi jadi. Iya, iya. Ternyata orang suka dan menantang. Ayo kapan lagi? Oh, itu pernah ya? Pernah kami lakukan. Oke, berdialog. Ayo kapan lagi ada pertunjukan seperti itu. Nah, itu jadi mencari. Kami melihat juga beberapa kawan ya mengapresiasi beberapa teman-teman di luar kampus, mungkin ada sanggar-sanggar yang mencoba juga beradaptasi, mencari bentuk-bentuk baru wayang itu dimunculkan kembali ke publik dengan cara yang fresh di hari ini gitu. Yang menarik kan ada, kalau dulu wayang kulit tuh Pak Haji ya, kan ada wayang botol. Itu idenya gimana itu? Itu benar-benar di luar kayak wayang kulit kan? Tapi berangkat dari situ. Berangkat dari wayang pakem wayang kulit ini. Harga kulit itu mahal, Pak Sir. Oke. Nah, di sekolah dalang tuh dulu kita ada kelas tatah, Pak Haji. Kelas tata untuk menata wayang. membuat wayang. Sungging 500 juga ribu, ngecat. Pak Haji. Saya belum sekitar 500 ribuan. Kami nggak punya uang untuk itu. Oke. Nah, botol air mineral itu bisa dibelah, dibuat lempengan. Dibuatlah kemudian karakter-karakter wayang sesuai sama itu. Oke. Nah, tapi di perjalanannya kemudian alat lempeng kami juga enggak tahu kemana, gitu, ada yang meminjam enggak balik-balik, misalnya, terus kemudian kalau kita buat lempengan juga banyak yang tersisa, kenapa enggak dibuat utuh saja? Jadilah dia wayang utuh, lebih mudah dibuat, cepat,
anak-anak terutama anak yang usia dini itu bisa dengan mudah membuat dan memainkan. Jadilah dia itu. Tapi dengan catatan tetap Oke. dia Harus tampil pakem. dengan pakemnya, mengenalkan ini Tokoh-tokoh. loh kulit wayang kulitnya. Pak Haji Sapon tetap mendampingi. Tetap mendampingi. Jadi tidak sih disemper sama Pak Haji. Ya. Iya, Ada sih apa yang kemudian menganggap ini merusak atau apa. Coba lihat abang bawa nggak hari ini? Ada Botol. saya bawa wayang botolnya. Oh, iya. Ini wayang Nah, botolnya. ini bentuknya. Ya, ini dulu nih lempengan dibuat dibelah kemudian jadi macam-macam. Sekarang dia jadi utuh begini gitu. Nah, anak-anak suka. Ini juga di Cina sempat kita ajak jalan-jalan aja. Disukai ternyata sama Ternyata disukai oleh anak-anak anak-anak di sana gitu ya. Iya. Nanti mungkin rencana di Korea juga dia akan bermain juga. Akan ada workshop dengan anak-anak di Korea, kita sudah menjadwalkan itu. Jadi mau Kalau dimainkan gimana bener? ya ngomong ini, halo pasien, apa kabar? Coba saya ngobrol. Oke. Coba lihat. Oke, aku siap-siapin diri dulu ya. Ya lupa kita kenalin tadi ini ternyata ikut dia. Siapa namanya? Nama saya Tol. Tol. Ya, saya temannya Wah. Wah. Wah itu wayang, Tol tuh botol. Jadi saya gabungan dari wayang botol. Oh, Gitu. Tol. Iya. Oh gitu. Bisa bahasa Inggris? Udah bisa Oh, why belajar? not? Why not? I Bahasa can Cina? speak in Bahasa Cina, Baji. Cina, Baji. Kamsia. Sisi. Sisia. Pak Haji yang jago bahasa Cina di situ. Sisia. Man, saya nggak bisa, saya. Sensia. Sensia. Arigato. Oh, Jepang. Pak. Salah. Oh, berarti ini tubuhmu terbuat dari apa nih, Tol? Ini tubuhku terbuat dari botol. Jadi aku memang dibuat sama Pak Haji dan kawan-kawan di Sekolah Pedagang Naya Sasak itu untuk lebih mudah dimainkan, sekaligus bisa menjadi tempat anak-anak belajar menjaga lingkungan. Nah, karena sebentar ya, sorry, kepalaku ini bisa dilepas. Waduh, mutilasi. 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 Lalu di sini bisa naruh Bisa buat naruh apa sampah-sampah plastik sampah permen. dari Plastik. rumah kita sendiri. Jadi anak-anak belajar ngomong zero waste, nggak usah besar-besar dulu dah ke bahan. Tapi yang paling banyak kan membuat gagal proyek-proyek zero waste apa itu adalah perilaku. Perilaku ya. Perilaku Kurang orang. kalau bahasa Sasangnya kurang. Kurang. Nah, jadi Iya. kita mau mencoba dari awal deh, dari anak-anak perilaku bertanggung jawab pada sampah kita sendiri. Kalau Dikurang kamu itu. nggak bisa bersihin, ya jangan ngotorin. Iya. Gitu. Minimal sampahmu sendiri taruh di sini. Ada semangat ramah lingkungan juga kan? Ya itu. Nanti Tapi kemudian, kebetulan tidak ada bang tadi beli. nanti kemudian setelah terkumpul ini semua kan dengan mudahnya kita bisa cari botol yang lain. Oke. Ini bisa jadi eco break, Eco break. jadi benda-benda macam-macam. Ini bisa dipakai untuk main lagi. Gitu. Kira-kira begitu. Dan ternyata memang syukurnya bagian-bagian ini mudah dimainkan anak-anak, mudah dibuat. Dan ramah lingkungan juga. Ya? Ramah lingkungan juga. Jadi Anak-anak. mainan nggak dibuang-buang bisa di recycle. Apresiasi gimana orang di Cina yang atau di orang luar yang pernah melihat wayang botol ini? Kita bahkan pernah kepala museum itu sibuk menyambut si Tol ini, sibuk ngobrol sama Tol ini. Sementara tamu-tamu resmi yang dari negara-negara lain yang orang-orang Indonesia itu sudah ada menunggu dia di situ. Dia sibuk ngobrol sama Tol. Banyak sahabat kalau Baru kemudian dia lihat, di Cina. astaga, maaf, itu lagi menunggu. Oh, yang di Cina. Iya, di Cina. Oh. Jadi mereka suka. Gitu. Nah, yang paling membuat kita berbahagia, senang itu anak-anak di sini suka rata-rata gitu ya. Gimana rasanya di Cina, Tol? Jadi sekali di sana itu, tapi aku bertemu banyak teman di situ. Mereka senang-senang sekali, Resman. Mereka mau ke Lombok juga. Pindah ojek Cina, Tol? Boleh Pak Haji ya? Boleh sedikit. Kapan-kapan. Kedok. Paling kita pergi sana lah. Karena tugas saya itu yang utama itu ada di Lombok. Ah, Saya mau gitu. mengajak banyak anak di Lombok untuk bermain wayang, mengenal wayang Sasak. Oke. Besok katanya ke Korea, Tol?
Insya Allah. Harus penampilan kayak K-pop. Ya aku lagi ngurus visa juga nih. Lagi ngurus visa sama Pak Haji. Aku mau ke Korea juga. Iya, Insya iya. Allah. Doakan kami bisa sehat-sehat sampai di sana. Oke, kita doakan. Doakan banyak teman. Amin, Gua amin, banyak Pak teman juga banyak Oh. cuannya. Oh, dikasih cuan. Semoga. Amin, amin, amin. Oke, Pak Haji, gimana tanggapan Pak Haji, satu wayang senior yang menurut saya udah punya pakem lama dengan melihat yang seperti ini, Pak Haji? Seperti yang bilang tadi, karena ini adalah jenjang proses untuk menuju ke cerita wayang pakem, makanya saya dukung sekali. Dan banyak manfaatnya ini yang memperkenalkan kita ke tempat luar itu yang tadinya tidak ada pengertian atau rencana sama sekali sehingga kita bisa. Gara-gara kita akrab dengan wayang botol juga, dari dalang wayang botol dengan dalang pakem ini. Setahu saya kalau wayang ini paling seumur hidup itu hanya sekali bisa pergi ke luar negeri. Itu pun kalau kita sudah sangat sempurna. Maksudnya apa Haji? Contoh wayang pakem. Itu kan harus komplit, dia berangkat dengan rombongan. Oke. Berapa orang? 10? Ya 10 atau Minimal 12 orang. minimal 12 ya. 12 dengan official. Officialnya pun itu harus multifungsi juga dia. Harus bisa juga di dalam, di luar. Juga mengurus akomodasi segala macam. Seperti itu. Cuman itu seumur hidup mungkin sekali itu. Lalu nasib saja. Oh, nasib. Ya, yang dalam yang lain-lain ya terwakili lah. Terwakili seperti itulah, karena dia mampu untuk mengkomunikasikan seperti itu. Siap. Salah satunya saya juga ini sebagai perwakilan mereka juga sama wayang botol, termasuk dalangnya. Paling enggak kita bercerita tentang apa yang dia mau ingin tanyakan. Kan dasarnya kan dia menanyakan itu kan harus ada pengetahuan dulu kan. Kalau dia tidak tahu dasarnya, tidak mungkin dia tanyakan apa ini, kenapa, seperti itu. Harus kita bisa ceritakan. Bahkan dalam negeri sendiri pun banyak yang menanyakan itu. Saya pernah diuji juga oleh Kepala Stasiun RRI Pusat Jakarta. Dia kebetulan dia mahir, kenal dan tahu masalah kisah bel atau serat menak. Nah, di sana pas termasuk itu istilahnya persentase lah. Di akhir pembelajaran saya waktu Bintek di Jakarta itu, ya dia yang menguji langsung masalah. Siap. Kalau wayang pakem itu ada sendiri Pak Haji? Ya, kalau ada. Pak Haji bawa nggak? Ada ini. Ada nih Pak Haji. Oh ya, ini yang saya punya bawa wayang jenis gunungan. Bisa dijelaskan pakemnya? Ini gunungannya kalau secara filosofinya biasanya ini sebelum ada bentuk wayang yang lain keluar. Nah, sebelum ini gunungan. Gunungan ini akan muncul di kelir itu sebagai rasa hormat, juga memohon permisi kepada leluhur, kepada semua orang. Nah, ini namanya gunungan, dan juga sebagai simbol-simbol daripada munculnya wayang-wayang yang lain. Harus dimunculkan dulu gunungannya. Gunungannya ini. Ya, gunungannya ini ya kalau ini yang ada. Saya di sini biar kelihatan kamera Pak Haji. Gini. Ya. Ada mantranya juga kalau kita keluarkan ini, ada mantra ini di sana, mantranya untuk mengeluarkan wayang yang lain. Iya. Nah terus Pak ini yang pertama
Ini pakem ya. Ya, ini pakam. Sudah wayang pakam sudah ini. Ya. Terus ada tokoh sentral. Tokoh utama nih. Tokoh utama dari Tenganan istilahnya. Tenganan ini adalah kanan. Nah, namanya Ini wayang kulit Pak Haji ya. kulit ya. Ini kulit dari kulit. Kulit sapi. Kulit sapi. Kulit sapi. Ini akan menjadi raja atau para ratu Siu. Para ratus ya. Dia kan punya 1000 raja bawahan. Makanya terkenal dengan Prabu Ratu Siu. Yang ini ya, Pak main begini Pak Haji. Ya, begini kan. Kalau biasanya dia cuma tangannya begini aja. Kakang Raden Umarmaya. Nah, baru dia nimba. Yang ini namanya Umarmaya ini. Umarmaya. Umarmaya. Tokoh yang bisa berbahasa Sasak, bisa bahasa macam-macam. Nunasan datung kaji. Wireh punapi pelunggusi ngendi kelepar kade silenge niki. Yet Kakang Umarmaya manire oleh perintah dining Prabu Nursiwan Jang Rama. Cuma dia bedah punang negara Kupar. Nah, lamun ngenu ya jadi persyaratan sejak lalu apa bedah negara. Dia ngiring dawak ngiring piran dah berangkat. Ya etang hakna dina kang mabecik Kakang Umarmaya. Nah, ya mulai entan tetajah si dengan toak lain. Teboyak jeluangin. Entan berangkat dong bepul jua. Harus tekadu warigaran semua. Nah. Siap. Oh, keren. Masih nunggu deh ceritanya masih lama. jadi agak beda ya sama yang ini. Apa persamaan Karena ini kan punya cerita lepas dengan cerita ini sudah terstruktur. pakem. Oke, ini kayak penakawan lah gitu ya. Di penakawannya itu kan boleh. Iya. Ikut di situ nimbrung di dalam pemerintahan dalam kisah cerita yang ini. Ya boleh di situ. Boleh masuk di situ ya. Bisa ya. Karena umpamanya kita mau ganti tokoh yang wayang botol ini sebagai panakawan di bawah perintah Umarmaya. Umarmaya. Itu Umarmaya kemarin- ini kan Jadi masuk di Itu situ. yang dilakukan kemarin waktu di Cina. Jadi Umarmaya itu pergi diperintah oleh Jayang Rana tadi pergi ke negeri Cina gitu untuk karena ceritanya waktu di Cina itu kan Jayang Rana nih sedih, orang-orang sudah lupa sama wayang Sasak. Gimana caranya? Lalu Umarmaya pergi mencari tahu, ketemu sama wayang botol. Lalu wayang botol yang menghubungkan ke penonton. Iya. Nonton, dia sedih tuh Raden Umarmaya karena orang-orang katanya sudah nggak suka sama wayang. Ayo kita bantu sama-sama. Ini mau ngajak penonton. Don't worry Umarmaya. We love you gitu. Yang nonton rame juga seperti itu. Ikut teriak. Semuanya yang Don't worry menyambut. Umarmaya, we love you. Ternyata Umarmaya nggak bisa bahasa Inggris. Akhirnya saya ajak penonton, ayo sekarang pakai bahasa Sasak. Nah, bagian itu yang paling sulit. Nggak nangis Umarmaya. Yang celapuk cinta leside. Tahunya tuh setelah di awal tuh kedengeran ada suara yang mencoba, tapi di luar tuh ternyata sulit sekali ya berbahasa seperti bahasa kamu gitu. Orang-orang ternyata sulit. Jadi dia penghubung, Iya. jadi jembatan. Tadi cerita pakem kan nggak bisa dirubah gitu ya. Iya. Ada tapi ada penakawan. Ya, penakawan yang harus menyampaikan yang apa namanya yang kita rekomendasikan sebagai penyambung. Tapi Audiens. catatannya begini, Pak Sir. Jadi kalau saya berkeyakinan bahwa yang namanya seni budaya itu berkembang. Berkembang beneran. Bahwa kalau temen mau kita telisik lagi gitu ya, di wayang-wayang kuno, yang wayang-wayang termasuk wayang-wayang generasi awal Nengah Goang. Salah satu tokoh wayang terkenal di Lombok namanya Nengah Goang. Itu inovasi itu sudah ada. Ya.
Selalu ada. ada wayang becak, Wayang. ada wayang tentara Belanda, Oke. ada wayang-wayang yang nggak ada di Serat Menak itu, tapi dihadirkan di situ. Untuk apa? Karena dia beradaptasi dengan Audiensnya. audiens hari itu kan. Ada baris lingsar. Ada baris lingsar, nggak ada di Serat Menak baris lingsar itu. Perisian. Persian ada gitu. Nah, itu adaptif. Adaptif sama Adaptif. audiens, Saya ya. kira Sip. bukan bermaksud apa. Jadi kita malah berharap kemudian dari pohon ilmu pengetahuan yang namanya wayang sasak ini dia bisa jadi macam-macam. Macam-macam. Teman-teman mau mencari bentuk yang baru, anak-anak muda nanti ketemu anak-anak muda kita sekarang sudah mulai ada yang membuat animasi wayang. Masuk ke ruang-ruang itu, tapi akarnya apa? Wayang sasak gitu. Akarnya jelas, kemudian orang-orang dia mengembangkan apa, itu yang kita harapkan sih seperti itu. Jangan lagi berkutat memaksakan mesti keaslian. Harus asli. Ya, akan ada yang menjaga itu, akan ada. Dia harus menjaga, ada yang menjaga itu. Tapi jangan juga menutup pintu untuk mau melestarikan dengan cara pengembangan gitu. Kami mencoba mungkin mengambil bagian itu. Upaya pelestarian tetap kita jalankan, kita support dalang-dalang yang tetap menjalankan ritual-ritual. Jangan salah nih, wayang-wayang kita nih sampai hari ini masih ditangkap untuk obat pasti. Ada anak-anak di kampung yang tidak bisa ngomong. Masih ya. ritual. Ada. Itu nggak bisa diganggu gugat, itu sudah kepercayaan. Oke bang. Keren lah ini. Jadi ada pakem, kemudian ada inovasi lah ke bahasa. Artinya menyesuaikan, adaptif gitu ya, supaya tetap dicintai. Nah, tapi terakhir bang, katanya mau ke Korea juga. Ya, insya Allah September. Dengan agenda yang sama? Mirip-mirip. Kalau itu Korea kan ada penghargaan gitu. Oh gitu. Wih, ketemu artis Korea bang di sana. Ada. Sama Pak Haji juga ikut? Iya. Insya Allah. Kami lebih banyak sekarang 5 orang. Oh 5 orang. Kalau dulu kemarin kan 3. 3, sekarang 5 orang biar pertunjukannya itu lebih. Siapa aja yang hadir? Saya Pak Haji, kemudian pendiri Sekolah Pedalangan Fitri Rahmawati, kemudian ada Alam Sah itu senimannya juga termasuk Pak Wahyu itu dari UNU yang juga terlibat di Sekolah Pedalangan yang Sasak gitu, yang banyak menggerakkan mahasiswanya untuk menggunakan medium wayang sasak. Di KKN mereka sudah bikin gerakan literasi si batur berbasis wayang botol. Di PPL mahasiswa sudah mulai menggunakan gerakan literasi si batur berbasis wayang. Jadi kita mau mencoba memberikan wajah yang lebih inilah. Kalau kemarin mungkin persiapan kita singkat Pak Ji. Singkat sekali dan ini kalau sekarang kita buat agak ini agak masih ada waktu gitu ya. Pertunjukannya biar wajah wayang itu wayang sasak ya, itu lebih ini. 2 kali pertunjukan rencananya kita ditangkap di dua tempat yang berbeda. Nimba wayang sasak Lombok NTB ke pentas dunia. Saya misi gubernur mendunia. Kayak misi dunia. Pada setelah kebetulannya itu banyak sekali memang. Ya, kita jauh lah, bukan di sini. Saya pikir juga sudah waktunya dan ini juga yang dipilih cuma 3 yang dapat penghargaan itu. Ya, oke. Ini penghargaan ke-8 atau ke-6 ya? Dan satu-satunya yang pertama dari Indonesia yang untuk di Korea itu. Jadi lembaga dari Indonesia. Tangan ini. Ada dua negara lagi yang dapat itu. Satu kali ini mereka mencari 3 lembaga untuk mendapat penghargaan setiap tahun gitu. Nah, di Korea Selatan, di kota apa? Di Korea Selatan. Rencananya ke Jeonju, dua kota ya. Kita mungkin hari pertunjukan pertama tuh ada di satu daerah. Baru kemudian menerima penghargaan di tempat yang berbeda. Gitu. Jadi nggak perlu capek-capek nonton drakor untuk ke Korea. Ya mudah-mudahan saja bisa ini. Kita berharap bisa membawa wajah baik lah dari ini ya. Wajah baik dari kita mohon dukungan semua pihak. Jadi ya saya kira wayang itu saya teringat betul dengan seorang profesor dari Australia yang sempat diskusi bareng tentang wayang ini. Jadi wayang ini sebuah pohon ilmu pengetahuan, ya. Sebuah pohon ilmu pengetahuan yang tumbuh subur di
bumi Sasak ini, namanya Wayang Sasak gitu. Nah, sudah sepantasnya kemudian pohon ilmu pengetahuan itu dimanfaatkan untuk kita semua. Ada beberapa mahasiswa yang sudah menggunakan skripsi Wayang Sasak, Pak Haji sebagai narasumber. Ada tesis yang lahir dari Wayang Sasak. Gitu. Akan ada banyak buku cerita berdasarkan Wayang Sasak. Itu kita berharapkan itu. Jadi dia pohon ini tumbuh, buahnya itu jadi macam-macam, jadi mati orang dalam cabangnya kemana-mana gitu. Setelah Korea, rasanya ke negara mana lagi, Pak? Nanti kita berdoa. Katanya ada negara berikutnya lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan Insya Allah. ya. Yang penting kita sudah seperti tadi di awal Ke Eropa lah kita selanjutnya ya. Iya nanti dan mungkin semoga saja ya. Semoga kita juga berharap bukan ya sebelum sekolah, Perang Dunia Ketiga lah, bukan Bang. sekolah pedalangan saja yang diundang, teman-teman lain juga. Di sini kan juga bertimnya banyak. Ada banyak kelompok-kelompok pedalangan juga yang sangat pantas untuk itu. Kita berharap juga mereka punya kesempatan yang sama. Mungkin ya kita berharap pemerintah juga mensupport kelompok-kelompok itu, kelompok-kelompok pedalangan yang setia sampai hari ini. Setia. Kalau Pak Sir tahu bayarannya orang-orang pedalangan ini, nangis Pak Sir. Gitu. Dan itu yang hari ini kalau boleh kita mengkritik pemerintah kita ini ya. Perhatian mereka masih sangat minim. Pemprov NTB, Pemda masih sangat minim perhatian. Jadi satu kata yang saya dapat dari almarhum seorang maestro suling di Sekehe di Lombok itu, kalau bukan karena cinta katanya, enggak kami kerjakan ini. Dia bilang itu, wah, gimana maksudnya? Mau menghidupi anak istri dari wayang? Nggak bisa. Sulit sekali. Nah, sebenarnya ada ide menarik yang ditawarkan oleh seorang dalang, coba hitung berapa jumlah SKPD yang ada di NTB ini. Di Lombok lah ya, karena Wayang Sasak tumbuh di sini. Berapa SKPD tingkat provinsi, berapa SKPD tingkat kabupaten kota yang ada di Lombok ini. Satu SKPD dalam 1 tahun itu, anggarkan 1 pertunjukan wayang saja. Itu bisa hidup kelompok-kelompok pedalangan tadi, disupport. 1 kali dalam setahun, misalnya di hari ulang tahun SKPD-nya, itu ngundang 1 kelompok dalang, 1 saja. Itu kelompok-kelompok dalang sekitar akan hidup. Nggak butuh banyak. Tapi berilah penghargaan yang pantas. 1.500.000 kadang-kadang Pak Haji ya. Untuk 12 orang Sekehe Pak Sir. Taruhlah 3 juta. Persiapan menuju sebuah pertunjukan mereka. Habis kopi, habis pulang-pulang membawa uang 100.000. Sementara dia sudah keluar banyak uang. Kalau tidak karena cinta mereka tidak. Saya kira itu waktunya pemerintah juga mengapresiasi orang-orang penjaga-penjaga tradisi itu. Jangan sampai orang luar aja mengapresiasi. Jangan sampai orang luar saja mengapresiasi. Siap. Bahwa pemerintah kita juga harus mengapresiasi. Terima kasih Bang Latif, Pak Haji Sapuan atas waktunya. Tidak terasa sudah mau kita kalau kita mau bahas lebih lanjut soal dalang ini belum tuntas. Soal wayang ini. Belum saya mau tanya tadi itu soal cerita-cerita. Gimana cara buat ngerawatnya. Kapan-kapan Pak Haji bisa diundang khusus misalnya ya, untuk tapi kameramen sudah bilang, wah itu ya udah. cut gitu. Iya. Ya Bang Latif, kita terima kasih sekali lagi Pak Haji Sapuan. Semoga apa yang diperjuangkan berkarya lewat karya seni ini terus berlanjut Bang. Jadi apapun tantangannya tetap lanjut. Amin. Tadi kata agar kita tidak hilang dari sejarah. Hilang jejak. Kehilangan jejak dari sejarah. Kehilangan jejak itu. Menarik. Semboyan kita itu. Semboyan ya. Baik Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan 2 dalang senior di NTB, Bang Latif dan Haji Sapuan. Kita jumpa lagi di acara Trilogi Tribun Lombok Dialog dan Inspirasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.